Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Rahmawati dengan nomor NIM 632400035 dengan kode kelas 631B04. Saya prodi akuntansi, berasal dari kampus BSI Bekasi Cutmutia. Di sini saya akan menerangkan mengapa 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Adapun sejarah hari lahir Pancasila yaitu sejarah lahir Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik tahun 1945. Menyadari kekalahan sudah di depan mata, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan Indonesia dan membentuk sebuah lembaga guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, Dokuritsu Biko Sakai atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) resmi dibentuk. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, sejarah sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Momen ini menjadi momen pertama di mana Pancasila diperkenalkan. Kemudian, mengapa setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila? Peristiwa G30 SPKI masih menjadi perdebatan mengenai siapa, dalang, dan penyebab yang melatar belakanginya. Akibat kegagalan upaya PKI, maka Pancasila dipandang alangkah sakti dan sakral. Gerakan 30 September 1965 dinilai sebagai hari di mana Pancasila memiliki kesaktian tak tergantikan oleh paham apapun. Oleh sebab itu, Pancasila tidak bisa dirusak ataupun diubah PKI pada waktu itu. Dan yang terakhir, sejarah kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila berkaitan erat dengan peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Gerakan ini merupakan upaya kedua oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang bertujuan menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Namun berkat upaya TNI dan rakyat Indonesia, kudeta tersebut berhasil digagalkan. Pemberontakan tersebut menewaskan 6 jenderal angkatan darat dan 1 perwira lainnya, yang kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi. Setelah peristiwa tragis ini, pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soeharto melaksanakan penumpasan terhadap PKI dan para pendukungnya. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia berhasil memulihkan kembali kendali atas negara yang mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karena itu, tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk menandai kemenangan ideologi Pancasila atas ancaman ideologi lain yang berusaha merongrong persatuan bangsa. Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga simbol ketahanan dan persatuan bangsa Indonesia. Sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara, Pancasila telah terbukti mampu mengatasi berbagai tantangan dan ancaman.
Dengan terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Indonesia akan mampu tetap kokoh menghadapi berbagai dinamika global dan internasional di masa depan. Pancasila adalah pilar utama yang menjamin keberlanjutan bangsa yang besar ini. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.